Halo, assalamualaikum Dako Friend. Balik lagi with Dako Chan Family dalam edisi mudik. Nah, ini hari ketiga kami selama di Jogja. Namun karena perjalanan kita akan kita lanjutkan ke Solo, jadi ini hari terakhir kami di Jogja. Karena pagi ini kita belum sarapan dan perjalanan Solo itu lumayan cukup jauh, jadi kita memutuskan untuk sarapan dulu di sini. Karena anak-anak juga udah mulai kelaparan sih. Tadi pagi cuma makan roti. Nah, ini kita mau cobain soto Pak Soleh. Buat Dako Friend semua, siapa yang belum tahu soto Pak Soleh? Ini soto yang lumayan cukup viral pada masanya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu wisata kuliner favoritnya Dian Sastrowardoyo. Siapa sih di sini nggak tahu Dian Sastro? Dan soto ini viral karena beliau itu sempat makan di sini. Dan dia juga bilang ini adalah soto favoritnya. Jadilah mulai saat itu ini soto larisnya minta ampun. Tapi bukan karena Dian Sastro aja ya, karena memang ini udah berdiri cukup lama dan juga sebagai favoritnya banyak orang. Jadi bukan karena Dian Sastro aja. Ditambah Dian Sastro makan di sini, jadilah makin banyak yang penasaran seperti apa sih rasanya soto Pak Soleh ini. Nah, ini dia soto Pak Soleh. Jadi ini soto dengan kuah bening. Ini anak-anak pasti suka banget deh karena ini benar-benar tipe soto yang light banget kuahnya. Jadi udah berasa kaldu walaupun bening. Nah, buat Dako Friend semua yang mau suka pedes itu bisa di-adjust sendiri ya, ada sambal dan juga kecap. Atau kalian tim Dokter Tirta yang makan soto nggak pakai kecap. Ya, ini rasanya enak banget. Anak-anak juga suka banget karena memang porsinya juga cukup. Jadi nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit. Khusus lidah. Kayaknya lidah. Kamu boleh. Masih enak ini Apa kuahnya. tuh? Nah, Lempet enggak? Luna. Lempet apa? Luna. Iya. Kok enggak dapat. Ayo Gil. Kalau udah habis dari lantai jangan dicelupin, kan tadi bilang ibu pedes. Nah, anu. Ya, aku baru ambil dikit pedas. Kenal sambil sambal. Itu sambelnya. Pedas. Aku tahu cuma pedas. Bapak kena ujung. Kerupuknya enak ya? Pak, Bu. Oh ya, Bu. Ibu. Pengen cocok. Peng. Ada adik. Aduh. Mam dulu. Oke ya. Mau itu. Iya, aduh. Kosong. Aduh lagi iya. Ya, inilah suka dukanya bawa toddler traveling, apalagi pas bagian makan. Mereka memang masih disuapin, karena memang kalau makan sendiri yang ada memang berantakan dan waktunya kita juga terbatas kan, namanya juga traveling. Jadilah kita akan sif-sifan sama dedinya untuk suapin anak-anak. Nah, kali ini bagian mommy nih, kesabarannya memang setipis tisu untuk nyuapin. Tapi anak-anak tuh cepat habis karena mungkin takut diomelin kali ya sama mominya. Iya, nanti dulu mama. Terus banget ya, aku cuma seperempat. Apa itu? Pas saja ke Lemak, Ben. Ben kecap gratis nggak? Wah, Enak oke. Enak loh. mirip-mirip. Yang suka Dian Sastro. Itu dari wingit atau daya datang? Wingit. Dengan nasi tadi. pada tol.
Alhamdulillah, akhirnya kami sudah sampai hotel. Perjalanan cukup lancar ya. Karena memang dari Jogja ke Solo itu tidak terlalu jauh. Kami menempuh sekitar 1 jam 15 menitan gitu deh. Nah, kali ini Dakocan Family menginap di Sahid Jaya Solo. Nah, ini memang hotel yang klasik banget gitu. Pasti warga Solo udah tahu deh nih hotel ini. Nah, untuk interiornya ini tipe-tipe tradisional gitu, cantik banget deh dan harum banget di lobinya ini. Kalau tadi di depan lobi ada gamelan dan gong, ini di atapnya udah ada wayang-wayang gitu. Ada yang tahu nggak tulisannya tadi apa? Nah, ini untuk lobinya dan di sini resepsionisnya juga ramah-ramah banget. Jadi kami nginap di sini selama 1 malam saja. Dan selama 1 malam ini lucky banget deh Dako ini nginep di upgrade. Karena memang pada hari itu semua kamar full ya. Jadi yang kita pesan itu 4 kamar dan salah satunya itu free upgrade. Alhamdulillah rezeki anak soleha dan soleh. Nah, ini kita mau ke kamarnya, ada di lantai 3 dan untuk liftnya ini tersedia 2 ya. Nah, ini adalah kamar yang sudah di upgrade di tipe eksekutif. Sebelumnya kami tuh booking 4 kamar tipe deluxe, cuma salah satunya ini free upgrade dan ini dia penampakan kamar di tipe eksekutif. Ini lumayan cukup besar ya, padahal di Deluxe King sendiri itu untuk luasannya ada di 40 meter persegi dan ini kita di upgrade jadi lebih besar banget gitu. Dan ini juga kasurnya tuh juga luas dan spacious banget, jadi nggak usah rebutan wilayah deh ya. Dan tadi di depan itu ada kamar mandi, lebih tepatnya powder room, dan ini adalah bathroomnya. Kamar mandinya sudah ada bathtubnya. Terus di sini juga ada amenitiesnya lengkap dan handuk juga tersedia 2 piece. Tadi ada 1 set alat sholat, masya Allah lengkap banget deh. Dan ini ruang living room dan dining roomnya. Jadi untuk yang tipe eksekutif ini terpisah. Jadi udah kebayangkan ini lebih luas banget gitu untuk kita. Untuk komplementernya juga sudah disediakan 2 botol air mineral dan juga kopi-kopian. Dan ini juga amenitiesnya ada sikat gigi, sabun, dan ini banyak banget ya cotton bud. Dan juga tadi juga disediain bubble soap gitu. Jadi kalau anak-anak mau bikin bubbles itu bisa banget pakai sabun itu. Nah, ini Gia udah langsung minta mandi gitu kalau ngeliat bathtub. Kopi wi, lost cake kopi. Lucu bener. Anak muda banget. Anak muda banget ya. Nggak afdol banget deh kalau ke kota Solo tapi nggak wisata kuliner. Rasanya rugi banget aja gitu. Nah, setelah kami tadi bersih-bersih dan juga istirahat sebentar, kita memutuskan untuk makan malam di luar. Jadi kita keliling kota Solo mau menikmati salah satu makanan legendaris kota Solo. Namanya nasi liwet Buwongso. Nah, ini udah terkenal banget sih, legend banget nih. Dan yang paling aku suka di sini nasinya itu mungkin kalau di Semarang siapa yang udah pernah cobain nasi ayam Bu Pini? Nah, kurang lebih ini sama, cuma kalau di Semarang itu manis, kalau di sini tuh lebih ke gurih gitu rasanya. Ini favorit banget deh kalau malam-malam lapar tapi nggak mau makan yang berat-berat, wajib cobain ke sini. Sepulangnya dari makan malam, tahu nggak Dako, kami masih kelaparan. Akhirnya kami pesan online dan kita mau cobain bebek propol ini karena memang ratingnya bagus banget.
Selamat pagi dari Solo. Nah, kali ini Dako-chan Family mau sarapan di Sahid Jaya Solo. Ini untuk satu kamar itu sudah available 2 breakfast ya. Nah, karena kita ngajak Kakak Luna yang sudah ABG, itu masih terhitung anak-anak dan dengan biaya tambahan Rp75.000. Dan untuk makanannya, untuk hotel bintang 3 ini lumayan banyak sih variasinya. Di awal itu tadi kita lihat ada jamu-jamuan, terus untuk minumannya juga ada infused water, jus sirsak sampai jus jeruk. Ini semua full refill dan ada jamu beras kencur kesukaan Dako. Di sini untuk pastries-nya juga ada macam-macam ya, roti-rotian, dan untuk di sini tuh ada bolu kecil-kecil gitu, dan ini karena sedikit ya itu sering di refill juga. Dan ini ada mesin toaster, jadi kalau yang sarapannya lebih suka English breakfast itu juga udah disediain alatnya. Dan ada aneka gorengan, ini nih yang biasa dicari sama Dedi ya, karena dia suka banget nih gorengan. Jadi ini adalah spot kesukaannya dia. Untuk gorengannya sendiri itu bukan yang tipe banyak minyak ya, masih hangat juga, mungkin ditaruh di penghangat. Dan juga ada rebus-rebusan, ini cocok banget ya buat orang tua. Dan ini salah satu sayur-sayuran topping untuk gado-gado. Jadi mungkin ganti-ganti ya, gado-gado atau pecel gitu, karena memang sayuran ini selalu ada katanya. Dan untuk yang western foodnya ada wedges potatoes, terus ini ada dressing salad, dan juga berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan untuk salad. Dan pastinya ada menu andalan setiap hotel ya, egg corner. Nah ini memang nggak ada stok untuk omelet ya, jadi kita harus request nih mau omelet sunny side atau telur rebus, itu langsung dibuat pada saat itu. Dan di sebelahnya ini ada corner untuk bubur ayam. Tadi udah lihat juga ya, toppingnya juga lumayan banyak. Untuk makanan beratnya ini ada nasi, dan juga biasa ya pasti selalu ada bihun goreng. Terus di sini juga ada mix veggie, jadi tumis-tumis sayur-sayuran, dan juga untuk lauknya ini ada ikan goreng. Jadi untuk variasinya memang nggak terlalu banyak untuk makanan utamanya, tapi cukup lah, oke lah. Terus tersedia juga berbagai macam sambal-sambal dan juga kerupuk. Keesokan paginya, dan inilah tujuan kita datang ke Solo, yaitu menghadiri pernikahan saudara sepupu kami di daerah Karanganyar. Jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Solo, sekitar 30 menit aja ini udah sampai. Tadi pagi kami udah sarapan, dan ini kita lagi datang di acara resepsinya. Ada yang unik di sini, resepsinya beda daripada yang lain yang ada di Jakarta. Biasanya kita prasmanan, makan dan pilih sendiri. Kalau di Solo ini rupanya namanya piring terbang. Jadi kalau misalkan di Jakarta kita cari sendiri makanan apa yang mau kita makan, kalau pakai sistem piring terbang ini kita hanya tinggal duduk dan nanti makanan datang sendiri. Alhamdulillah selama proses resepsi ini berlangsung semuanya berjalan lancar, termasuk Gia dan Geo, mereka makan sendiri, alhamdulillah. Jadi nggak perlu disuapin, mereka udah seru gitu ngelihat saudara-saudaranya pada makan sendiri. Dan kami mau mengucapkan selamat menempuh kehidupan baru Ega dan Alin. Ini omnya Gia dan Geo, semoga bisa samawa sampai jannah nanti, amin. Dan terima kasih juga atas undangannya, jadi kami bisa liburan keluarga di Jogja dan Solo. Setelah menghadiri acara resepsi Ega dan Alin, kami itu mau coba jalan-jalan di Pasar Gede. Dan ini kali pertama Dako jalan-jalan di Pasar Gede, karena kami rencananya mau mencari beberapa oleh-oleh yang hanya bisa ditemukan di Pasar Gede. Kita mau cari bumbu pecel. Nah, Dako ini suka banget makan
pakai bumbu pecel gitu. Jadi kalau misalkan ada gorengan enak banget tuh. Selama bulan puasa kita terbiasa dengan makan gorengan dan juga dikasih bumbu kacang. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan kedahsyatan dan keenakannya bumbu kacang pecel sayur. Jadi kalau biasanya bumbu kacangnya hanya olahan kacangnya di blender dengan sambal, tapi kalau bumbu pecel itu karena ada wangi-wangi daun jeruknya itu bikin spesial. Tapi sebelum itu kita mau cobain, di sini ada dawet yang terkenal banget di Pasar Gede. Karena sudah berdiri lumayan lama dan kita akhirnya punya kesempatan untuk cobain. Di sini memang terlihat sederhana banget ya, tempatnya tuh nggak ada banyak tempat duduk, hanya cuma beberapa tempat duduk aja, tapi tuh rame dan selalu terisi. Jadi ini ibu selalu menyiapkan dawet untuk para pelanggannya terus menerus. Untuk harganya, satu mangkok ini dihargai Rp15.000 saja. Di sini ada 2 jenis dawet, yang rasa durian dan juga yang original. Gula merah, gula aren. Ikan asin yang masuk Oh. Sampun, Bu. Dan setelah kita minum yang segar-segar, kita lanjutin untuk cari sambal pecel langganan si ibu. Jadi setiap ke Solo, lebih tepatnya ke Pasar Gede, ibu selalu beli sambal pecel di sini. Dan biasanya dioleh-olehin untuk semua anak-anaknya dan juga besan-besannya, semua tuh dibungkusin satu-satu. Dan di sini tuh ada banyak banget macamnya, ada yang pedes banget, ada yang sedang, ada yang nggak pedes, bahkan ada yang pakai wijen hitam. Itu unik banget ya, baru pertama kali sih denger sambal pecel pakai wijen hitam. Tapi rasanya gurih banget dan beda gitu sama sambal kacang lainnya. Nah ini si ibu dan si adek itu cobain satu-satu, itu rasanya enak. Dan akhirnya kita baru bisa memutusin mau beli yang mana aja. Kayaknya kenyang juga ya cobain satu persatu. Kenyang dah. Ambil sayurnya dari sebelah situ. Setelah puas berbelanja oleh-oleh di Pasar Gede, akhirnya kita mau ke tujuan selanjutnya. Ada yang tahu kita mau kemana? Ini nggak jauh dari Karanganyar dan Solo. Ada satu penginapan yang pengen banget kita kunjungi. Ini penginapannya terbilang baru 1 tahun, tapi nuansanya udah kayak di luar negeri. Ada yang tahu di mana? Nah, jangan lupa disaksikan the next vlognya. Terima kasih yang sudah menyaksikan episode Mudik Solo kali ini. Semoga bisa menghibur bagi Dako semua yang gak bisa pulang kampung tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum.